Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam kajian pemerintahan nasional. Kali ini saya akan menghantarkan kajian kita bab 4, trajektori konsep teori pemerintahan. Bab ini akan terdiri atas bahasan Yunani kuno, kemudian abad pencerahan, dan akhirnya adalah era modern atau era mutakhir. Kita akan masuk ke yang pertama, Yunani kuno, era klasik, abad keempat sampai dengan abad ke-5 sampai abad keempat sebelum Masehi. Yunani kuno. Ini adalah gambar peta sebelah kanan yang memuat mengenai semenanjung Yunani pada masa pra dan era klasik. Ya, di situ yang berwarna orange itu adalah city states, ya, area-area city states atau negara kota atau polis. Kemudian ada beberapa tribal areas, kawasan-kawasan atau area yang berdasarkan suku yang kuat yang memerintah atau dikuasai oleh etnis gitu ya, sekelompok atau segolongan etnis. Nah, kehidupan di semenanjung Yunani pada waktu itu tergambar begini. Pada masa perunggu akhir Mykenae, 2000 sampai 1200 sebelum Masehi itu, seluruh negara kota, polis atau city state, negara kota, menerapkan sistem monarki. Raja yang berkuasa adalah Agamemnon dan Theseus. Agamemnon dan Theseus. Agak susah ya diucapkannya. Nah, pada masa Arkais, abad ke-9 sampai 6 sebelum Masehi itu adalah masa antara periode Mykenae dan periode klasik setelah zaman ke-8 dalam sejarah Yunani. Nah, pada masa klasik, abad ke-5 sampai abad ke-4 sebelum Masehi itu, ya kira-kira 200 tahun masa-masa klasik Yunani kuno itu, sebagian besar dijajah oleh Persia, terutama setelah perang Persia tahun 500 sampai 479. Kita bisa lihat Persia adalah salah satu dari dua kekuatan imperium yang besar yang menguasai, termasuk menguasai semenanjung Yunani, sehingga memang sangat kuat gitu ya, yang berwarna orange sebelah kanan, itu sekitar Babilonia pada masa-masa sebelum itu, atau dalam tradisi Islam itu zaman era Nuh, Nabi Nuh gitu ya. Sebagian besar dijajah oleh Persia, itu sangat luas sekali, termasuk sebagian seberang dari semenanjung Yunani di sebelah kanan. Di situ adalah rute-rute dari kerajaan-kerajaan gitu ya, maupun negara kota sebagai bagian dari perhubungan. Tampak di seberang sana ada Bizantium yang kelak akan memainkan peranan yang sangat penting sebagai pemain dunia. Di sebelah kiri atas ada Macedonia, di mana Alexander Agung berada di situ. Nah, sebagian besar dijajah oleh Persia tadi. Aristoteles menyebut ada sekitar 1055 pemerintahan di Yunani dalam beragam bentuk. Ada monarki, ada oligarki, ada tirani, lalu muncul demokrasi.
Nah, wilayah ini terpecah ke dalam banyak kesatuan etnik dan kultur, ya, kesatuan-kesatuan etnik dan kultur yang mewarnai pada semenanjung Yunani. Tampak di sana ada Athena, juga ada Sparta yang agak ke bawah gitu ya, di Lakonia ya. Nah, kesatuan etnik dan kultur di semenanjung Yunani kuno itu ya berdirilah negara kota, polis yang memiliki ciri-ciri ya sejarahnya bermula dari berdirinya kota-kota kecil. Makin berkembang, lalu menjadi bentangan kota yang terdiri atas tanah datar yang luas, datar dan luas, berarti benua. Walaupun tidak sebenua-benua amat, tetapi tanahnya dalam bentuk datar dan cukup luas. Sebagian besar bertanah tandus dan sebagian lainnya pertanian atau agraris yang subur. Di antara ratusan polis, ada 2 polis terbesar, paling masyhur sekaligus bebuyutan, musuh bebuyutan. Nanti kita akan tahu siapa 2 polis yang dimaksud. Nah, dalam gambaran setiap polis negara kota, ada warga negara kota, ya, wilayah teritori, finibus. Lalu ada sumber otoritas yang bisa kita sebut pemerintahan. Lalu adanya tujuan, cita-cita untuk mencapai kehidupan yang baik di antara negara polis. Setiap negara polis digambarkan begitu. Nah, ini salah satu bukti betapa peradaban masa itu sangat maju dan bahkan menjadi model gedung-gedung pemerintahan gitu ya. Nah, dari dalam kehidupan polis ketika itu, kita masyarakat modern sekarang ini, dari tempat-tempat itulah kita dikenalkan terminologi politik dan tindakan politik. Hal yang baru pada waktu itu, tetapi sekarang pun kita di era sangat modern ini menggunakan istilah itu hingga sekarang. Ada istilah politik, ada istilah tindakan politik. Nah, pembicaraan sehari-hari di lingkungan polis yang tidak lebih tidak kurang mengenai isu-isu polis. Jadi bahan perdebatan, bahan gunjingan, bahan pembicaraan tentang isu-isu polis. Antara lain soal kota yang memiliki kebiasaan umum, common habits, ya, kota yang memiliki kebiasaan umum, perilaku-perilaku umum, kecenderungan-kecenderungan umum, juga adanya kekuatan militer yang sangat kuat, terutama di 2 negara kota, 2 polis, nanti kita bisa sebut. Lalu mitos tentang asal-usul polis, dewa dan agamanya sendiri, dan warga negara. Di setiap hari di dalam kehidupan masyarakat di polis, di masing-masing itu membahas masalah isu-isu di sekitar polis. Kota yang memiliki kebiasaan umum, ada kekuatan militer, mitos, ya, itu hal yang lazim pada waktu itu sebagaimana gambaran yang disampaikan oleh para ahli. Nah, karakteristik terakhir inilah ya yang tadi disebut polis tadi, dan organisasi masa depan dari asosiasi berdasarkan hubungan darah dan agama. Lalu ciri masyarakat polis adalah merdeka, swasembada, dan otonom. Ya, dan perjalanan sebuah polis, ya, masa depan atau perjalanan sebuah polis sangat ditentukan oleh jatuh dan bangunnya di dalam mempertahankan kedaulatannya. Kalau mereka bisa mempertahankan daerahnya, maka dia akan tetap bertahan, dan demikian sebaliknya. Gambaran kehidupan polis di atas merupakan cikal bakal sistem ketatanegaraan paling modern dalam sejarah umat manusia.
yang memiliki tonggak yang sangat penting buat perjalanan umat manusia, peradaban manusia di dalam mengatur negaranya. Secara politik polis itu sangat tercatat dengan baik, menjadi gambaran ideal tentang praktek, tentang konsep, tentang teori, tentang filosofi bernegara, dan memengaruhi peradaban dunia masa-masa berikutnya hingga bahkan sekarang ini. Kenapa bisa begitu? Karena kenapa juga Yunani pada masa itu kok dicatat dengan begitu briliannya, mengagumkannya, karena memang peninggalan catatan. Mungkin di belahan dunia yang lain ada saja, seperti juga Plato pernah mengatakan dalam tulisannya bahwa ada benua Atlantis yang jauh lebih modern, tetapi kemudian tenggelam, yang sangat kontroversial. Ada sebagian menyebut di tempat lain, ada sebagian yang menyebut antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan, ya, yang pada waktu itu masih terhubung dalam satu benua namanya Sundaland, dan itu adalah seperti yang disampaikan oleh Plato, ya, satu dari 3 raja filosof Yunani kuno pada waktu itu. Tetapi itu pun masih dalam perdebatan. Tapi pernah Plato menyampaikan hal semacam itu, adanya benua Atlantis. Athena dan Sparta yang saya maksud adalah 2 polis yang tidak jauh bertetangga, menjadi musuh bebuyutan dan saling menyerang. Di Athena pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi itu, kekuasaan menurut prinsip-prinsip demokrasi yang dibangun oleh Cleisthenes. Ya, setelah menggulingkan Hippias sang tiran, lalu penduduk Athena berhak memilih jabatan strategos yang terdiri atas 10 hakim dan jenderal. Nah, ini terlihat bintang merah itu adalah major cities, ya, negara kota yang utama gitu ya, yang besar gitu maksud saya, itu bersebaran di beberapa titik, di Amphipolis, ada di Thebes, ada di Platei, ada di Korinth, ada di Sparta, tentu juga ada Athena, ya, di Melos dan Delos. Itu ya, di 2 tempat itu. Tapi kehidupan di Athena lebih demokratis tentu saja. Tapi itulah yang dalam pandangan para filosof justru awal dari bencana ketika kemudian berperang dengan Sparta, Athena itu dalam perang Peloponnesian War, ya, perang Peloponnesia, itu kemudian Athena mampu ditaklukkan oleh Sparta. Negara kota Athena pada abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi itu memiliki 1.000 mil persegi wilayahnya. Ada sekitar 40.000 warga dan 400 penduduk campuran. Tetap menjadi salah satu puncak peradaban manusia pada masa itu. Iya, sudah hebat ya. Kaum perempuan, sayangnya ini ya, statusnya ditempatkan tak lebih dari budak dan warga non-negara, dan ia tidak memiliki hak untuk memilih dalam strategos, memilih jabatan strategos. Nanti saya akan hantarkan apa itu strategos. Nah, ini bentuk Yunani zaman Mykenae 1600 sampai 1100 sebelum Masehi, beberapa kurun pra klasik, dan memang ini jadi masyhur kalau berwisata ke Yunani akan bisa melihat semuanya. Sebagian besar polis dikelola dengan sistem republik aristokratis yang dibentuk oleh suku penakluk. Kalau satu suku ditaklukkan oleh suku yang lain, maka itu merupakan daerah taklukan, daerah jajahan. Nah, para tuan tanah, landlord dan warga ini sangat menentukan jatuh bangunnya tiap polis. Sudah barang pasti, karena apa?
karena warga ini nanti direkrut terutama di di Sparta, lalu menjadi tentara. Bayi, anak-anak, balita yang baru berusia, bukan balita ya, remaja 7 tahun, itu kemudian diambil alih oleh negara dan dipelihara dengan sebaik-baiknya, kelak untuk dijadikan sebagai tentara, dan satu di antaranya dalam rangka mempersiapkan perangnya dengan Athena. Nah, polis Athena dan Sparta dianggap paling kuat, tapi dibandingkan dengan Sparta, Athena adalah polis paling modern. Athena adalah paling modern, paling makmur dan lebih demokratis gitu. Lepas dari soal-soal lain ya. Nah, ini dia struktur pemerintahan negara, bahwa bukti Athena paling demokratis tampak dari struktur pemerintahan negara. Saya kutip dari Sutarjo Adi Susilo tahun 2007. Nah, di situ ada Areopagos, ada Arkon, ada Tresor, ada Helial, semacam popular court ya. Kemudian ada Senat, Senat itu dipilih, demikian juga Treasurer juga dipilih ya, dan seterusnya. Jadi betapa hebatnya struktur pemerintahan pada masa itu, yang juga lebih kurang tambah kurang itu sudah menerapkan semacam ya, dalam tanda kutip, check and balance dalam sebagaimana yang kita kenal pada masa sekarang. Nah, ini keterangannya. Areopagos itu semacam dewan kehormatan ya. Kemudian ada Senat, Senat jelas semacam DPR, berwenang-wenang merancang undang-undang, dipilih langsung oleh rakyat, beranggotakan 400 sampai 500 orang. Kayak di kita ya, 566. Ya, 500 orang di kita. Tapi sekarang tambahnya lebih kok, jadi saya lupa ya. Kemudian Archontes, Dewan Menteri, bisa kita sebut sebagai kabinet. Kemudian Eklesia, sidang rakyat. Helial, lembaga pengadilan, dipilih juga oleh rakyat. First class, warga keturunan bangsawan aristokrat, itu adalah kelas nomor 1 gitu. Nomor 2-nya warga pedagang, pengusaha, orang kaya. Ya, itu warga kelas 2. Warga kelas 3 yang mereka yang memiliki keterampilan khusus, filosof, ahli hukum, arsitek, seniman, tabib atau dokter. Dan warga kelas 4, warga biasa, petani, nelayan, tukang, pengrajin, dan lain-lain. Itu adalah, tapi semua bisa memilih pada strategis tadi itu. Nah, tersebutlah Aristoteles melalui basis pemikiran tentang demokrasi, political virtue, naturally social, a good life, species of rule. Itu adalah sentral pemikiran sentral pemikiran dari Aristoteles ya, yang merupakan atau yang menjadi bagian dari kehidupan Athena waktu itu. Poin utama dalam pemikiran Aristoteles adalah human is animals politics ya. Manusia itu adalah hewan politik. Nah, skemanya begini. Orang keadaannya pada waktu itu digambarkan sebagaimana Aristoteles menggambarkannya melalui skema ini. Jadi orang itu mulai membentuk apa yang namanya household. Household ya, bisa kita sebut rumah tangga begitu. Lalu kemudian mengumpul menjadi membentuk village, desa. Dari village kemudian membentuk cities, ya, kota-kota. Dan tujuan dari kehidupan itu adalah untuk mencapai good life, kehidupan yang baik. Nah, kita melihat perkembangan dalam situasi seperti itu, perkembangan dalam rangka untuk meningkatkan kehidupan yang good life tadi itu, mengorganisasi dalam city states ya, yang lebih teratur untuk mencapai good life tadi itu.
Nah, kehidupan di dalam satu masyarakat yang terorganisasi itu dengan by reason, mungkin dengan akal sehat, ya. Ya itulah yang kemudian seperti yang disebut sebagai city state. Dan itu it is what makes us human. Itulah yang membuat kita disebut sebagai manusia. Kehidupan manusia akan seperti itu. Itu pemikiran dari Aristoteles. Setiap orang yang hidup di luar, ya, di luar city state tadi itu, ya itu ya makhluk, bisa disebut makhluk lain atau dewa, gitu ya. Dewa. Nah, itulah kemudian sentral pemikiran dari Aristoteles. Man is by nature a political animal. Ya, itu garis pemikiran dari Aristoteles mengenai kehidupan pra modern. Nah, Aristoteles menggambarkan tentang jenis-jenis pemerintahan. Ada 6. Dan 6 ini sebenarnya dibagi menjadi 2 hal yang besar. Pertama, true governance, ya, true tolerable, 3 yang masih bisa ditoleransi lah kata Aristoteles. Tetapi true governance, pemerintahan yang benar, kira-kira begitu. Lalu dia juga menggolongkan satunya lagi, corrupt government, ya. Pemerintahan yang buruk begitu. Nah, kalau saya gambarkan, karena dalam pemikiran six species dari Aristotle ini hanya cuma sekedar naskah, tetapi saya visualisasi menjadi beberapa skema seperti ini. Lalu Aristoteles masing-masing membagi menjadi 3. Rules by a single person, ya, pemerintahan yang dikelola, yang dipegang, yang dikendalikan oleh satu orang gitu ya. Lalu pemerintahan oleh sedikit orang, lalu pemerintahan banyak orang. Nah, mari kita lihat dan saya kasih garis supaya petanya jelas. Nah, ini sehingga kelihatan. Nah, kita kasih kotak. Nah, monarki adalah pemerintahan, ya, pemerintahan baik yang dipegang oleh satu orang. Pemerintahan yang dipegang oleh satu orang, tetapi dinilai baik. Ya, kan begini. Ya, monarki ini termasuk yang masih diperkenankan oleh Aristoteles sebagai yang terbaik. Yang kedua adalah pemerintahan oleh sedikit orang dan masih dianggap lebih baik, masih dianggap baik. Itu namanya aristokrasi. Kalau pemerintahan dikelola oleh sedikit orang atau segelintir orang, tetapi masih dianggap baik, itu adalah aristokrasi. Kalau pemerintahan oleh semua orang, oleh banyak orang, dan itu lebih baik, itu namanya politei. Itu gambaran dari Aristoteles. Nah, kita yang sebaliknya, pemerintahan yang dikelola oleh satu orang dalam bentuk korup namanya tirani. Sedikit orang oligarki dan banyak orang demokrasi. Jadi saudara-saudara, dalam gambaran Aristoteles, demokrasi itu adalah pemerintahan buruk. Pemerintahan yang tidak diidealkan oleh Aristoteles. Kenapa begitu? Itu pertanyaan besar. Tapi satu hal yang disebut-sebut di banyak sumber, karena pada masa Athena begitu banyak budak, begitu banyak orang miskin, begitu banyak orang-orang gelandangan yang dalam demokrasi itu dimungkinkan untuk memperoleh hak memilih gitu. Jadi artinya bahwa mereka punya hak juga untuk
mengurus negara. Karena demokrasi, sekali lagi kata Aristoteles, itu adalah akan berbahaya jika demokrasi itu diserahkan kepada mereka yang tidak ahlinya, mereka yang belum tuntas dengan dirinya sendiri. Ya inilah adalah orang miskin, orang budak yang alih-alih untuk bisa memikirkan bagaimana bangsa dan negara begitu, itu bisa dikelola, sedangkan dia sendiri masih memerlukan begitu banyak makanan untuk mencapai kehidupannya. Itu yang disiniskan oleh Aristoteles dalam pemikiran ini. Maka demokrasi bukanlah yang terbaik dalam pandangan Aristoteles. Ya. Masih ada yang lainnya, baik politik, aristokrasi, maupun monarki. Jangan menduga bahwa demokrasi pada masa itu juga dianggap baik. Justru oleh orang yang namanya Aristoteles, yang betul-betul orang yang memahami keadaan di lapangan di masa itu, maksud saya. Lalu saudara-saudara, saya ajak Anda ke abad pencerahan, abad ke-18 di Eropa. Abad pencerahan ini berlangsung ya abad ke-18 di Eropa Barat, merupakan antitesis dari kehidupan Eropa abad ke-8 pada masa pertengahan antara 5 sampai 15 Masehi. Lama sekali ya. Nah, abad pertengahan ini diawali oleh runtuhnya Romawi Barat, Bizantium, hingga Eropa memasuki abad pembaharuan dan abad penjelajahan. Ya, abad pertengahan ini diawali oleh runtuhnya Romawi Barat, Bizantium, hingga Eropa memasuki abad pembaharuan dan abad penjelajahan. Lalu pada masa pencerahan Eropa juga memasuki masa-masa yang rasional. Dia meninggalkan relasi antara agama dan negara, dan muncul pemikiran-pemikiran dan filsafat politik yang memengaruhi sistem pemerintahan dan bentuk negara hingga ke seluruh dunia hingga hari ini. Pengaruhnya mulai terasa sejak masa-masa itu. Nah, satu filosof yang cukup ternama selain banyak juga filosof lain adalah Thomas Hobbes ya. Dalam keadaan seperti ini, tiap manusia merasa tidak aman dan selalu merasa ketakutan menyangkut keselamatan masing-masing karena pada hakikatnya manusia adalah serigala bagi orang lain. Hanya dengan menyerang sesamanya, mereka dapat bertahan. Itu adalah kata-kata Hobbes ya untuk menggambarkan pra kehidupan beradab pada konstruksi negara atau pemerintahan yang dibayangkannya. Kenapa begitu? Karena adanya kebebasan alamiah manusia merupakan perwujudan dari upaya untuk memperoleh makan, hasrat seksual, dan membunuh sesama manusia. Nah, tema-tema interaksi di antara para penghuni rimba karena menggunakan hukum riba adalah perebutan untuk memperoleh sumber-sumber makanan, penyaluran kebutuhan seksual, dan dalam rangka memenangkan pertarungan untuk bertahan hidup. Gambaran Hobbes tentang kehidupan pra-negara. Perkembangan akali manusia mengikis perilaku purba gitu ya. Mereka juga menghidupkan naluri alamiah manusia lainnya, yakni keinginan untuk hidup aman, nyaman, dan damai, dan mentransformasikannya ke dalam ketertiban sosial. Manusia mengubah ya dari hukum rimba ya ius naturalis menjadi hukum alam, lex naturalis, semacam aturan-aturan dengan perantaraan akal sehat dan memuat kewajiban dan larangan setiap warga negara. Itu pemikiran Hobbes ya, filosof abad ke-18. Nah, munculnya negara, konsep negara dalam gambaran Hobbes diurutkan begini. Pada masa itu
kehidupan sosial manusia itu tidak beraturan, kacau gitu, dan kekacauannya itu bukan sekedar kekacauan, karena menyangkut juga nyawa manusia. Dalam gambaran Hobbes, ya, pada masa itu adalah masa-masa di mana orang yang kuat ya adalah orang yang menang. Tiap manusia bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya. Apa saja yang dikehendakinya itu adalah kebebasan alamiah. Nah, bila perlu untuk mempertahankan hidupnya, manusia itu harus menyerang kepada manusia lainnya. Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya itu, homo homini lupus. Nah, kehidupan sosial manusia diatur oleh apa yang namanya hukum rimba, ius naturalis. Siapa yang kuat berarti siapa yang mampu bertahan hidup pada level makro gitu. Kebebasan manusia tidak terbatas, melainkan hanya mengikuti naluriahnya tadi. Naluriah mencari makan untuk mempertahankan hidupnya terutama. Jadi makan dan hidup harus memangsa manusia lain. Homo homini lupus. Nah, tiap manusia berusaha untuk mempertahankan hidupnya, jelas gitu. Karena itu dalam mempertahankan hidupnya, mereka harus perlu menjalani naluri alamiahnya masing-masing. Ialah memilih jalan hidup yang paling menguntungkan untuk mempertahankan hidupnya. Ya, pada level mikro, ya. Mikro dalam pengertian ini adalah per individu, unit yang dihitungnya. Makro adalah unit sosial. Ini menggambarkan level mikro, ini menggambarkan level makro dalam kehidupan waktu itu. Ya. Kehidupan yang masih saling memangsa antara satu manusia dengan manusia lainnya. Nah, saudara-saudara, waktu berganti, ya, puluhan tahun menjadi hal yang gampang dilewatkan, tidak terasa. Nah, sistem pemerintahan demokratis akhirnya muncul sebagai pemikiran sentral pada abad pencerahan, dicapai setelah melalui pergulatan politik yang panjang hingga dalam bentuknya yang modern seperti sekarang. Masih menjadi inspirasi karena ini adalah temuan peradaban dari umat manusia. Yang pertama adalah Magna Carta, ya, kontrak Raja John di Inggris dengan para baron setelah mereka bertemu dan mencapai kesepakatan untuk memberi kebebasan kepada para baron di Sungai Thames. Ya, intinya adalah membatasi absolutisme raja dan menjamin kebebasan warga negara. Tonggak kedua adanya kontrak sosial, dan tonggak ketiga seperti yang kita bicarakan pada materi sebelum sekarang, adanya trias politika. Kalau ada kontrak sosial itu digagas memang pertama kali oleh Rousseau dan dikembangkan lebih konkret oleh Locke. Intinya dari pemikiran itu, negara dan warga negara diikat oleh satu kontrak sosial. Negara melindungi warga negara, sedangkan warga negara memenuhi kewajibannya, misalnya pajak, membangun rasa aman, nyaman, ya, dan seterusnya. Tonggak ketiga, trias politika, digagas oleh Montesquieu tentang separation of power, legislatif, eksekutif, yudikatif, ya, mengontrol seluruh lembaga yudikatifnya. Nah, ini tonggak sejarah. Tonggak sejarah yang penting artinya supaya kita juga memahami konteks yang lebih luas. Oke. Saya buat skema kehidupan mulanya kacau, umat manusia kacau, kemudian ius naturalis diubah ke lex naturalis, hukum rimba menjadi hukum undang-undang, peraturan tertulis, lalu antara ius naturalis ke lex naturalis ditambah dengan raja dan kekuasaan absolutisme, itu maka dihasilkan konsep negara kerajaan di mana aturan dan raja itulah negara kerajaan. Bermula dari kedaulatan Tuhan, akhirnya kedaulatan raja menjadi dua hal, monarki konstitusional. Monarki artinya mempertahankan raja atau ratu sebagai kepala negara, tapi ada konstitusi yang diterapkannya.
Nah, akhirnya raja hanya sekedar sebagai kepala negara dan Perdana Menteri diberi kewenangan untuk mengatur negara, lalu pada akhirnya muncul kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan memunculkan arti kedaulatan rakyat, dan kedaulatan rakyat itulah yang disebut sebagai demokrasi gitu. Nah, saudara-saudara, dalam rangka ini juga berdasarkan hal-hal yang pada pokoknya mengenai kedudukan negara, maka negara sebagai sistem kolektif itu maksudnya adalah bahwa negara memiliki alat untuk menjalankan misinya. Apa itu misinya? Misi minimum negara itu adalah negara-negara yang harus diciptakan oleh misinya, oleh misi negara, itu harus teratur, ya. Kehidupan sosial yang teratur, memelihara hak-hak bagi setiap warga negara, dan melindungi, ya, melindungi, gitu ya, negara melindungi kehidupan kesejahteraan sosial masyarakatnya, gitu. Itu adalah minimum state mission, hampir sama dengan bekerjanya pemerintahan yang pernah saya sampaikan sebelum sekarang. Maksimum state adalah tugas-tugas negara untuk mencapai kehidupan bahagia untuk seluruh warga negara. Nah, saudara-saudara, masih dalam abad pencerahan, maka diskusi mengenai dimensi netralitas negara sudah mulai dibincangkan. Negara yang diperintah dengan baik mendorong kepatuhan rakyat yang diperintah, asalkan tujuan negara diabdikan untuk menjaga kepentingan umum. Sedangkan negara yang dijalankan tidak netral mendorong tumbuhnya pembangkangan sosial. Ya, pepatah Melayu mengatakan raja alim raja disembah, raja lalim raja disanggah. Gitu. Dimensi negara partisan. Perkembangan berikutnya, ya, itu menyatakan bahwa, ya, dalam perkembangan lain rakyat akan tidak juga mempercayai bahwa negara merupakan lembaga netral. Rakyat akan menolak untuk diperintah oleh negara. Nah, ini dia. Bersifat anarki gitu, anarki tanpa aturan, mendobrak tradisi aturan begitu ya. Dimensi partisan ini juga menyangkut, ya, melayani kepentingan atau segelintir golongan saja. Golongan yang kepentingannya tidak diperhatikan akan mempertanyakan keabsahan untuk memerintah. Ya, itu dua dimensi netralitas negara dan partisanship negara. Nah, kalau direkonstruksi mengenai soal ini, man is social animal, ya, man is by nature a political animals. Itu adalah tagline dari Aristoteles mengenai kehidupan pada waktu itu. Nah, dari sini kemudian ada hasrat untuk hidup di dalam kelompok, ya, karena itu adalah naluri manusia. Tujuan dari kehidupan kelompok adalah kebiasaan satu kelompok atau, ya, sebutlah customs, ya, hal-hal tertentu di rakyat, ya. Nah, pola-pola, ya, setelah disair bla bla bla, kemudian the purpose dan habit, maka sebenarnya itu sedang membentuk pola-pola. Ya, pola-pola itu adalah pola-pola interaksi sosial. Ada intimasi, kalau intim, kalau dekat, frekuensi dan intention itu tergantung pada satu situasi. Nah, entitas institusionalisasi sosial, lalu interaksi institusi sosial,
lalu adalah bentuk-bentuk interaksi sosial, ya ada organisasi masyarakat sipil, ada institusi masyarakat sipil dan seterusnya, itu ada di sini. Lalu kita tarik pada aspek yang lebih luas bahwa dalam hal institusi sosial memerankan sebagai institusionalisasi sosial. Turunannya adalah interest group dan pressure group. Interest group itu adalah kelompok kepentingan, pressure group adalah kelompok penekan. Nah, itulah kemudian yang memunculkan ya, civil society maupun civil society organization dan civil society institution. Dari interest group, dari pressure group, kemudian mewujud dalam kehidupan organisasi masyarakat sosial atau institusi masyarakat sosial. Nah, inilah formal institution, organisasi formal. Nah, interest group dan pressure group terbagi atas beberapa subtipe. Ya, yang pertama kelompok asosiasional, kelompok pertama adalah kelompok anomik, yang kedua kelompok asosiasional, ketiga adalah pressure group, lalu non-asosiasional group, lalu melahirkan state, negara, pemerintahan, lalu partai politik, lalu parlemen. Itu semua berangkat karena karakter manusia yang ditemukan, ya, yang ditemukan betul di daratan Cina sana, dan kemudian mendalilkan beberapa soal mengenai ya ketidakteraturan tadi itu. Ini semua berangkat dari gregariousness, sifat atau karakter yang memuliakan, ya, yang mengejar hasrat begitu ya. Nah, inilah kemudian yang terjadi. Gitu ya. Sama saja kalau masa kecil tidak bahagia, lalu dia punya alat punya kesadaran untuk bertransformasi diri, maka dia berhasil. Tapi hasrat untuk berkelompok, hasrat untuk bermasyarakat, gregariousness itu memang diperlukan supaya tidak pada saatnya dia keluar dari lingkungan rumah, lalu dia tahu apa yang menjadi kebaikan-kebaikan buat dirinya. Nah, sekarang era modern, perkembangan konsep pemerintahan pada abad ke-20 dan abad 21 dewasa ini telah didominasi oleh sistem pemerintahan demokratis, termasuk pemerintahan monarki konstitusional yang juga demokratis. Gitu. Nah, bahkan sistem pemerintahan demokratis dikelola melalui keterlibatan rakyat di dalam pemerintahan secara nyata melalui konsep demokrasi. Melalui demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung, kemudian demokrasi perwakilan dan demokrasi elektoral. Itu adalah ciri khas dari masyarakat modern. Nah, saudara-saudara, ciri khas dari masyarakat modern yang dimaksud adalah satu di antara yang memegang prinsip-prinsip demokratis. Tapi tidak banyak orang, termasuk mahasiswa sebagian yang saya lihat, tidak memahami konteks pidato Lincoln, ya, Presiden Amerika, secara utuh. Mari akan kita lihat. Pada tanggal 19 November tahun 1863, Lincoln ya, berpidato kita sebut semacam veteran lah, gitu ya. Nah, ini pidato untuk memperingati ya, di 4,5 bulan kemenangan pasukan Uni, ya, setelah menaklukkan pasukan konfederasi dalam pertempuran di Gettysburg ya, dalam Perang Saudara Amerika. Amerika juga pernah perang saudara ya, tahun 1861-1965. Nah, naskah pidato itu terdiri atas 3 paragraf, dan dalam paragraf terakhir memuat definisi konsep pemerintahan demokrasi. Nah, inilah apa kata Pak Lincoln, ya, that this nation under God shall have a new birth of freedom and government of the peoples by the peoples for the people
shall not perish from earth. Gitu. Kata-katanya sebenarnya indah. Nah, bangsa ini, bahwa bangsa ini di bawah lindungan Tuhan akan memiliki kelahiran baru, kebebasan, dan bahwa pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat akan tidak binasa dari bumi ini. Gitu. Ini berbeda dengan pendapatnya Aristoteles, Socrates, dan Plato ya soal demokrasi. Tapi justru Lincoln memuji kehadiran demokrasi dan memang akhirnya jadi tradisi yang panjang untuk membentuk republik sebagaimana yang kita lihat. Itu pidato dari Pak Lincoln. Lalu munculnya demokrasi elektoral. Demokrasi tidak langsung muncul untuk menjawab kelemahan demokrasi langsung. Demokrasi tidak langsung disebut juga demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan dibentuk melalui demokrasi elektoral. Baik demokrasi langsung maupun tidak langsung, esensinya adalah tetap adanya kedaulatan rakyat. Gitu. Nah, ini skemanya demokrasi. Setelah demokrasi ala Yunani kuno, kemudian karena ada demokrasi tidak langsung, maka orang latah menggunakan istilah demokrasi langsung. Demokrasi tak langsung, ya, representatif demokrasi atau demokrasi berimbang gitu ya. Lalu adalah pemilu. Pemilu itu merupakan gitu ya bagian dari popular sovereignty ya. Dan itu memang sangat terasa. Nah, tipe-tipe kontemporer sistem pemerintahan, beberapa tipe di antaranya sistem pemerintahan parlementer. Saat ini pokoknya menempatkan peranan Dewan Menteri sebagai pemegang pemerintahan paling utama. Kedudukan parlemen lebih tinggi dari eksekutif, kalau kita setara. Sewaktu bahkan parlemen memiliki otoritas untuk membubarkan kabinet, maka kabinet harus dibentuk oleh parlemen yang ditujukan kepada kepala negara untuk memperoleh pengesahan. Nah, lembaga eksekutif bertanggung jawab kepada lembaga legislatif untuk membuat lembaga eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif melalui mosi tidak percaya. Akan tetapi karena eksekutif, Perdana Menteri memiliki kedudukan yang kuat, maka ketika dia berasal dari suara-suara mayoritas parlemen, maka sesungguhnya Perdana Menteri sulit untuk dijatuhkan, begitu ya. Biasa gitu. Tipe-tipe pemerintahan kontemporer selain parlementer, yang berikutnya adalah, ini masih penjelasan, untuk menjelaskan tentang konsep mengenai keterlibatan di dalam pemilu. Nah, adanya tanggung jawab, eksekutif dapat membubarkan legislatif, kabinet eksekutif, perdana menteri atau kanselir dipilih oleh kepala negara tituler. Nah, presiden berdasarkan dukungan mayoritas, ya harus terpaksa memilih. Nah, ini skema gambarannya seperti yang di sebelah kiri penjelasannya. Lalu sistem presidensial. Sistem ini menempatkan presiden sebagai pemain yang cukup penting di dalam pembangunan. Mereka harus memiliki kekuasaan yang kuat, selain sebagai kepala negara, juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Itu Dewan Menteri lah. Dalam sistem ini memiliki potensi munculnya diktatorisme, respect to dictatorism, jika tidak diterapkan adanya ya prinsip penyeimbangan dan pengawasan di antara lembaga tinggi negara. Inilah yang disebut sebagai checking power with power. Ketiga, sistem pemerintahan campuran. Sistem campuran atau kuasi adalah sistem pemerintahan yang memadukan kelebihan dan kekurangannya. Selain memiliki parsi, sebagian kepala negara juga memiliki Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, seperti yang kita lihat di banyak tempat dewasa ini. Nah, kedudukan presiden tidak lebih dari lambang negara karena juga dipilih dalam pemilu.
Namun di banyak negara ini tidak bisa dijatuhkan oleh kabinet. Sedangkan di banyak negara lainnya presiden dapat membubarkan parlemen. Sistem pemerintahan referendum ini tidak dianut oleh Indonesia. Hanya beberapa negara seperti Swiss lah yang membuat mereka bisa bertahan hidup. Itu yang kelima. Oh, rupanya sudah habis. Nah, saya rasa itu, saudara-saudara.